Selamat datang kembali. Hari ini kita punya topik menarik, hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia. Kita akan coba bahas soal tingkat kepuasan publik nih untuk 100 hari pertama kinerja para gubernur di Pulau Jawa. Sumbernya dari laporan berita survei itu ya, yang baru rilis. Nah, tujuan kita coba pahami bareng-bareng lah angka-angkanya ini dan apa ya kira-kira artinya buat Anda semua. Yang langsung kelihatan sih dari data yang rilis Rabu 28 Mei 2025 ini, bedanya lumayan jauh ya antar gubernur. Contohnya nih, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, wah kepuasannya 95%. Tinggi banget. Tapi di sisi lain, ada Gubernur Banten, Andra Soni, angkanya 51%. Betul, itu rentangnya cukup lebar ya, dari 95 ke 51. Iya, jauh banget. Coba kita lihat urutannya deh. Ini peringkat lengkapnya ya, dari yang paling tinggi. Pertama, Deddy Mulyadi, Jawa Barat, 95%. Kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono X, DIY, 84%. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa, Jawa Timur, 76%. Keempat, Ahmad Lutfi, Jawa Tengah, 62%. Kelima, Pramono Anung, DKI Jakarta, 60%. Dan keenam, Andra Soni, Banten, 51%. Nah, ini kan angka survei nih. Seberapa valid sih data ini sebenarnya? Bisa kita percaya gitu aja? Oke, pertanyaan bagus. Gini, survei ini kan pakai wawancara tatap muka, ya standar lah metodenya. Dilakukannya pertengahan Mei 2025. Respondennya memang beda-beda tiap provinsi, antara 400 sampai 600 orang gitu. Nah, karena itu, margin of error-nya juga sedikit beda-beda, plus minus 4,1% sampai 5,0%. Artinya apa buat Anda? Ya, hasil ini cukup bisa dipegang lah ya, tingkat kepercayaannya 95%. Akurat kemungkinan besar. Tapi perlu diingat juga, kalau selisih angkanya tipis banget antar gubernur, ya mungkin secara statistik belum tentu beda signifikan. Ada margin of error itu soalnya. Cuma ya, gambaran besarnya sih cukup jelas dari angka-angka ini. Oke, jadi gambaran besarnya cukup solid ya. Nah, kalau kita gali lagi nih, ada temuan menarik kan dari Pak Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator, soal Jawa Barat itu terutama. Iya, betul sekali. Itu yang di Jawa Barat memang fenomenal ya. Angka yang bilang sangat puas sama Deddy Mulyadi itu sampai 41%. Ini jujur aja, angka yang tinggi banget. Jarang loh ada yang sangat puas sampai segitu banyak di survei kayak gini. Artinya, dukungan buat beliau itu kuat banget, solid gitu di awal masa jabatan. Wow, 41% sangat puas. Tinggi ya. Terus gimana kalau daerah lain? Kayak Jawa Timur atau DIY, kan angkanya juga lumayan tinggi tuh. Nah, kalau Jawa Timur, Bu Khofifah dapat 76%. Itu bagus, kompetitif lah angkanya. Cuma ada catatan dari Pak Burhanuddin, mungkin optimalisasi media sosialnya bisa ditingkatkan lagi gitu, buat naikin persepsi publik. Kalau DIY, Sri Sultan 84%. Memang tinggi, tapi ini agak unik ya. Selain kinerja beliau, ada kemungkinan faktor, sungkan gitu. Rasa hormat warga ke Sultan sebagai raja itu ikut main peran. Jadi ini menarik sih, gimana status kultural pemimpin bisa ngaruh ke penilaian publiknya. Iya, ada faktor budaya juga ya kalau di DIY. Terus gimana dengan Banten? Yang angkanya paling bawah, walaupun masih di atas 50% ya? Iya, Banten dengan 51% untuk Pak Andra Soni ini jadi catatan ya. Walaupun secara teknis kan mayoritas masih bilang puas. Tapi ya angkanya memang paling rendah dibanding yang lain di Jawa. Ada satu hal lagi yang penting dilihat selain angka totalnya. Itu soal intensitas kepuasannya. Angka sangat puas yang tinggi itu biasanya nunjukin basis pendukung yang lebih militan atau lebih yakin gitu. Sebaliknya, kalau mayoritas cuma cukup puas, ya dukungannya mungkin nggak sekokoh itu. Bisa jadi lebih gampang berubah pandangan. Jadi, ya meskipun total di Banten 51%, fakta bahwa yang sangat puas cuma 3%, itu menunjukkan tingkat keyakinan publiknya relatif lebih rendah dibanding provinsi kayak Jawa Barat. Kontrasnya penting itu. Oke, paham. Jadi komposisinya juga ngaruh ya, bukan cuma totalnya. Kalau gitu, kenapa sih angka-angka dan analisis ini semua penting buat Anda yang dengerin? Apa relevansinya? Begini, angka ini kan kayak rapor awal ya, potret sentimen publik di 100 hari pertama. Sentimen awal ini bisa jadi indikator penting lah. Mungkin bisa ngaruh ke arah kebijakan gubernur ke depannya, gimana? Terus, ini juga bisa ngaruh ke dinamika politik di provinsi-provinsi ini.
Kan ini wilayah padat penduduk semua ya di Indonesia. Dan ya itu tadi, data ini ngingetin kita juga kalau konteks lokal kayak status kesultanan di DIY itu bisa membentuk opini publik secara unik. Oke, jadi kalau dirangkum nih, survei indikator ini nunjukin ada perbedaan yang cukup signifikan ya dalam penilaian publik soal kinerja awal gubernur se-Jawa. Deddy Mulyadi dari Jawa Barat unggul jauh, sementara Andra Soni dari Banten ada di posisi ya paling bawah lah di daftar ini. Meski masih mayoritas tipis angkanya. Betul sekali. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ada satu hal yang menarik buat Anda renungkan lebih lanjut nih. Di balik angka persen-persen ini, kira-kira faktor apa sih yang paling konkret? Kebijakan spesifik apa gitu mungkin di tiap provinsi yang bikin orang puas atau nggak puas? Dan seberapa besar ya kemungkinan persepsi awal di 100 hari ini bakal bertahan? Atau malah berubah nanti seiring waktu pas program-program kerja para gubernur ini mulai lebih kelihatan hasilnya? Itu mungkin yang perlu kita amati terus.